Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our channel. Kali ini bersama saya Indah Rianisih dengan nomor 1011. Simak terus ya videonya. Menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan kebakaran kilang minyak Pertamina RU6 Balongan, Indramayu, Jawa Barat bersama saya Wura Windrati. Woi, Pertamina kebakaran woi. Woi. Mana sih Allah? Dari aku namanya. Allahu Akbar. Ya, video tersebut adalah video tentang kasus kebakaran kilang minyak RU6 Balongan, Indramayu pada tanggal 29 Maret 2021 kemarin. Sangat memprihatinkan bukan? Kilang minyak terbesar di Indonesia telah dilahap habis oleh si jago merah. Namun, di video ini tidak akan dibahas tentang kasus kebakaran kilang minyak RU6 Balongan ya guys. Saya di sini akan menyampaikan bahwa belum ada 1 bulan kasus kebakaran tersebut terjadi, sumber minyak Pertamina berulah lagi loh. Pipa milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java di perairan Karawang mengalami kebocoran. Kebocoran pipa minyak kembali terjadi di perairan Karawang pada Kamis sore tanggal 15 April 2021. Kebocoran pipa terjadi 15 mil dari bibir pantai Karawang atau di sekitar area BZZA, yaitu sumur yang minyak yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java atau ONWJ. Tumpahan minyak mencemari Laut Ciparage, Desa Ciparage, Kecamatan Temuran, Kabupaten Karawang. Akibatnya, nelayan tidak bisa melaut lantaran pencemaran minyak mentah dari pipa milik PT Pertamina yang bocor itu semakin meluas. Itu bukan satu-satunya kasus tumpahan minyak ya guys. Sebelumnya pada tanggal 12 Juli tahun 2019, tumpahan minyak besar juga telah dialami PHE ONWJ akibat pemboran sumur re-entry di sumur YYA1. Tumpahan minyak dan gelembung gas Pertamina menyebar di Laut Utara Jawa di lokasi pengeboran lepas laut milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ), Karawang, Jawa Barat. Nah, dampak kebocoran terjadi di Karawang itu meluas sampai Bekasi, bahkan sudah sampai ke Kepulauan Seribu. Tidak hanya itu, pada tahun sebelumnya, tepat pada tanggal 31 Maret 2018, terjadi tumpahan minyak PT Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. 780 warga terdampak. Luas tumpahan minyak di Balikpapan itu sudah mencapai 12.987,2 hektar. Gimana, luas banget kan guys? Tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan tersebut sudah mengalami tahap kritis. Genangan minyak juga menyebabkan kebakaran yang menewaskan 5 orang. Selain itu, terjadi kerusakan ekosistem. Sekitar 34 hektar tanaman mangrove terkena dampak dan 2.000 bibit mangrove milik warga kampung atas air Margasari serta biota laut jenis kepiting itu mati di pantai Banua Patra. Pertamina sudah membersihkan tumpahan minyak itu kok. Iya memang. Namun, apakah tumpahan minyak di laut itu dapat dibersihkan 100%? Tidak kan? Masih banyak minyak yang tertinggal, bahkan di wilayah yang tidak terlihat. Hampir setiap tahun, laut kita yang indah ini tercemar oleh minyak mentah itu. Dan pastilah menimbulkan dampak-dampak buruk terhadap berbagai pihak. Nah, kita akan membahas nih tentang dampak dan solusinya. Eits, tunggu dulu. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih sebenarnya minyak mentah itu? Yuk kita bahas tentang minyak mentah. Jadi, minyak mentah adalah minyak bumi yang sudah terpisah dari gas alamnya. Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur 10-400 juta tahun. Telah banyak teori yang diajukan tentang asal-muasal
minyak bumi. Di antaranya ada yang menganggap bahwa minyak bumi ini berasal dari bahan anorganik. Seperti pada teori yang diajukan Barthelot tahun 1866, yaitu minyak bumi berasal dari reaksi antara karbit dengan air yang menghasilkan etilen. Nah, karena suhu dan tekanan yang tinggi, asetilen ini berubah menjadi minyak bumi. Barthelot juga menganggap bahwa karbit itu terjadi karena reaksi antara karbonat dengan logam alkali. Teori anorganik lain, asetilen masih menjadi bahan dasar, yaitu pada teori yang dikemukakan Mendelejev. Yaitu menurut beliau, asetilen terjadi karena reaksi antara logam karbit dengan asam. Selain teori anorganik, ada pula teori organik yang diajukan oleh Engler tahun 1991. Minyak bumi itu ada karena deposit binatang dan tumbuh-tumbuhan yang berkumpul pada dasar laut. Kemudian mereka terurai menjadi senyawa aromatik, naftalen, dan parafin. Jadi minyak mentah itu mengandung semua ini nih, ada logam, senyawa sulfur, senyawa nitrogen, hidrokarbon, dan juga senyawa oksigen. Hidrokarbon ini dominan menyusun minyak mentah. Hidrokarbon yang menyusun minyak mentah ada seperti parafin, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki struktur rantai lurus dan bercabang. Hidrokarbon aromatik yaitu hidrokarbon tak jenuh dengan siklik yang umumnya ditemukan pada minyak mentah fraksi berat. Dan naftena yaitu hidrokarbon jenuh yang memiliki rumus CnH2n. Minyak mentah mengandung senyawa sulfur yang menyebabkan minyak mentah tersebut berbau tidak sedap. Senyawa sulfur yang menyusun minyak mentah itu ada seperti hidrogen sulfida, karbon disulfida, merkaptan, dietil sulfida, tiomeres, dan juga benzotiomeres. Minyak mentah juga mengandung nitrogen, namun sangat kecil, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,9% dan relatif stabil pada temperatur tinggi. Jadi sulit terdekomposisi pada proses perengkapan sederhana. Senyawa nitrogen memberikan sifat basa pada minyak mentah. Kandungan oksigen pada minyak mentah itu ada sekitar 2% per berat. Senyawa oksigen pada minyak bumi itu penting karena membuat titik didih fraksi naik. Di dalam minyak mentah juga mengandung beberapa logam seperti seng, titanium, kalsium, magnesium, vanadium, dan nikel, dan juga ada asam naftenat, ada juga karbon dioksida. Bertemunya minyak mentah dan air laut sangat memberikan dampak yang merugikan. Ikan pada mati karena kekurangan oksigen, keracunan karbon dioksida, dan juga bahan-bahan yang berbahaya. Akibatnya, para nelayan sangat dirugikan. Minyak mentah di laut dapat merusak ekosistem mangrove loh. Sistem perakaran mangrove itu akan terganggu oleh cacaran minyak mentah. Sistem perakaran kan berfungsi dalam pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, akar mangrove yang tertutup minyak itu kadar oksigennya akan berkurang. Apabila terlalu lama tertutup minyak, akar mangrove akan membusuk dan lama-kelamaan itu akan mati. Jika hutan mangrove mati, maka fauna yang berasosiasi dengan mangrove seperti moluska, kepiting, ikan, udang, dan biota lain juga akan mati. Minyak yang mengapung amat berbahaya bagi kehidupan burung laut yang suka berenang di atas permukaan air. Tubuh burung akan tertutup oleh minyak. Nah, buat menghilangkan minyak dari tubuh, biasanya mereka itu akan menjilat bulu-bulunya. Akibatnya, mereka minum banyak minyak dan akhirnya mereka meracuni diri mereka sendiri. Solusi untuk mengatasi apabila tumpahan minyak mentah ini terjadi ada 3 cara, yaitu bisa dengan secara kimia, fisika, dan juga biologi. Untuk mengatasi tumpahan minyak secara kimia adalah dengan menggunakan oil spill dispersion yang dibantu dengan alat oil boom atau perintak minyak. Oil spill dispersion bekerja dengan cara yang sama seperti sabun pencuci piring. Komponen utama dari dispersion adalah surfaktan, pelarut, dan aditif. Surfaktan tersusun atas gugus hidrofilik yang mudah larut di dalam air dan juga gugus lipofilik yang mudah larut di dalam hidrokarbon. Surfaktan adalah komponen aktif yang dapat menurunkan tegangan permukaan pada bidang batas antara oil dan air, sehingga dapat mempercepat dispersi tumpahan minyak mentah.
Penggunaan oil spill dispersion yang diizinkan adalah yang memiliki efektivitas dispersi yang baik, tidak bersifat toksik terhadap biota laut, tidak membentuk foaming atau stabilitas foamingnya itu rendah, serta tidak korosif pada konstruksi baja yang ada di sekitarnya. Secara fisika dapat dilakukan dengan pembakaran terkontrol atau yang biasa disebut in situ burning. Tumpahan minyak akan langsung dibakar begitu saja untuk memecah molekul hidrokarbonnya. Cara ini dirasa cukup efektif, namun dapat menyebabkan polusi udara dan sulit dalam mengontrol pembakarannya. Karena hanya bisa dilakukan pada kecepatan angin yang rendah. Secara biologi, biasa digunakan bioremediasi yang menggunakan organisme tertentu yang dapat menguraikan minyak seperti bakteri Alkaniflorax yang akan memecah hidrokarbon, kemudian mengolahnya menjadi oksigen. Bakteri ini tidak perlu diciptakan guys, karena mereka sudah ada dengan sendirinya di saat tumpahan minyak tersebut terjadi. Namun, proses mereka menghilangkan minyak-minyak itu pasti membutuhkan waktu yang lama jika dibiarkan secara alami. Makanya, ilmuwan mengembangkan mereka agar tingkat kelaparan mereka itu bertambah. Jadi dalam memakan minyak tersebut itu menjadi cepat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di dalam kolom komentar. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena channel ini akan memberikan video-video yang mengedukasi tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.